Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Yatika Putri dengan NPM 2121211048 dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis dua kumpulan cerpen dari buku robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis, yaitu cerpen Anak Kebanggaan dan Angin dari Gunung. Pada video kali ini, saya akan membaginya ke dalam 4 sesi, yaitu yang pertama menjelaskan tentang identitas buku yang dianalisis, yang kedua dan ketiga yaitu pembahasan tentang hasil analisis unsur intrinsik dari cerpen Anak Kebanggaan serta Angin dari Gunung. Kemudian yang terakhir ada penjelasan mengenai angkatan dan ulasan mengenai kritik menurut artikel ilmiah dan menurut pendapat pribadi. Topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai identitas buku. Judul buku yang telah dianalisis yaitu robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1956. Maka dari itu, karya sastra tersebut termasuk ke dalam jenis angkatan ke-50-an. Selanjutnya, saya akan membedah hasil analisis saya mengenai unsur intrinsik pada cerpen Anak Kebanggaan dan Angin dari Gunung. Pada hasil analisis cerpen Anak Kebanggaan, cerita tersebut memiliki tema yaitu harapan orang tua kepada anaknya. Karena dalam cerpen itu menceritakan tentang tokoh Ompi yang memiliki harapan besar kepada anaknya yaitu Indra Budiman untuk mendapatkan titel dokter. Selain itu, terdapat pembagian tokoh dan penokohan, yaitu Ompi, Indra Budiman, dan tokoh aku. Dalam karakteristik penokohannya, Ompi selaku orang tua Indra Budiman memiliki sifat yang penyayang, angkuh, suka berbohong, dan mudah tersinggung. Selanjutnya, ada Indra Budiman. Dia memiliki penokohan yang tidak jujur dan suka berbohong. Dan yang terakhir, ada tokoh aku yang memiliki penokohan yang baik dan tidak tegaan. Kemudian, untuk alur cerita pada Anak Kebanggaan ini menggunakan alur maju. Selanjutnya, pada cerita Anak Kebanggaan, terdapat pembagian latar tempat, waktu, dan suasana. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat pada cerita ini yaitu di depan pintu rumah Ompi serta di ranjang. Yang kedua adalah latar waktu, yaitu pada jam 4 dan jam 5 sore, serta siang hari. Dan yang terakhir adalah latar suasana. Suasana pada cerita ini ada dua, yaitu gembira dan sedih. Pada suasana gembira dapat dibuktikan dalam kutipan percakapan, "Tak usah dibacakan, takkan sanggup aku mendengarnya. Aku akan mati lemas oleh kebahagiaan yang datang berpuluh ini. Aku mau sehat, mau kuat dulu, sehingga ledakan kegembiraan ini tak membunuh." Selain itu, suasana sedih dapat dibuktikan pada kutipan, "Segalanya jadi tak baik. Ia jatuh sakit, bahkan sampai mengigau. Dan oleh seleranya yang patah, Ompi bertambah menderita jua, lahir dan batin." Kemudian dalam cerpen ini terdapat majas personifikasi dapat dibuktikan pada penggalan kutipan, matanya menyinarkan cahaya yang cemerlang. Kemudian sudut pandang pada cerpen ini yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, karena adanya tokoh aku hanya sebagai peran tambahan. Kehadiran tokoh aku dalam cerpen Anak Kebanggaan hanya sebagai pemberi penjelasan mengenai cerita tersebut kepada para pembaca. Amanat yang tersirat dalam cerpen Anak Kebanggaan yaitu jangan terlalu berharap terhadap sesuatu. Selain itu, kita juga harus berkata jujur kepada siapapun. Pada hasil analisis cerpen Angin dari Gunung, cerita tersebut memiliki tema yaitu penderitaan. Selain itu, terdapat pembagian tokoh dan penokohan yaitu Nun, Har, dan gadis kecil. Tokoh Nun memiliki sifat tegar, kuat, dan penyayang, sedangkan Har memiliki sifat yang baik hati,
dan gadis kecil memiliki penokohan yang tidak sopan. Kemudian untuk alur cerita pada Anak Kebanggaan menggunakan alur maju mundur. Selanjutnya, pada cerita Angin dari Gunung terdapat pembagian latar tempat, waktu, dan suasana. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat pada cerita ini yaitu di sebuah pedesaan dekat gunung. Yang kedua adalah latar waktu, yaitu pada pagi hari dan siang hari. Dan yang terakhir adalah latar suasana. Suasana pada cerita ini yaitu suasana sedih dan dapat dibuktikan ketika Nun menceritakan semua penderitaan yang dialaminya dan sunyi ketika Har merasa bingung menjawab pertanyaan Nun. Majas yang digunakan pada cerita tersebut yaitu majas personifikasi dan dapat dibuktikan pada kutipan dan belukar itu bertambah ria menari di teluk gunung. Sesuai dengan ciri-ciri angkatan 50-an, kumpulan cerpen ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1956. Cerpen Anak Kebanggaan merupakan cerpen yang memiliki bahasa dan gaya bahasa yang mudah dipahami serta epik, yaitu adanya gaya bahasa bercerita dibuktikan dengan tokoh aku menceritakan tentang pengharapan Ompi kepada anaknya untuk menjadi seorang dokter. Ceritanya berkisaran mengenai kehidupan sehari-hari dan permasalahan yang lumrah terjadi di masyarakat, bukan lagi menceritakan tentang peperangan. Selain itu, cerpen ini juga menggambarkan kehidupan pedesaan dan daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kalimat yang tertera bahwa karena di kampung kami pihak perempuanlah yang datang meminang. Terdapat ulangan kata atau suku kata. Dapat dibuktikan pada kutipan, tapi kalau nenek sudah tak ada lagi, aku juga tidak memerlukan apa-apa pula. Selain itu, cerpen ini juga mengisahkan gambaran suasana muram karena menggambarkan hidup Nun yang penuh penderitaan. Dapat dibuktikan dengan pernyataan Nun pada kutipan, jari-jariku itu sudah tak ada lagi kini. Kedua tanganku ini, kau lihat, buntung karena perang, dan aku tak lagi dapat merasa bahagia seperti dulu. Pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ulasan menurut artikel ilmiah yang dijadikan rujukan dan pendapat saya pribadi. Yang pertama ada ulasan terkait cerpen Anak Kebanggaan menurut Jupon 2020. Cerpen Anak Kebanggaan ialah cerpen yang beralur maju karena menceritakan tentang Ompi yang mengharapkan anak kebanggaannya yang bernama Indra Budiman untuk mendapatkan titel dokter di depan namanya. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Ompi yakin masa itu akan datang, dan ia menunggu dengan hati yang disabar-sabarkan. Pada suatu hari yang gilang gemilang, angan-angannya pasti merubah jadi kenyataan. Dia yakin itu bahwa Indra Budimannya akan mendapat nama tambahan dokter di muka namanya, atau salah satu titel yang mentereng lainnya. Dari kutipan tersebut, sangat jelas bahwa Ompi mengharapkan Indra Budiman menjadi seorang yang berguna bagi semua orang di kampungnya. Menurut pendapat saya, cerpen Anak Kebanggaan mempunyai tema yaitu harapan orang tua kepada anaknya. Cerpen Anak Kebanggaan menggunakan alur maju karena pada awal cerita mengisahkan Ompi yang membesarkan anak tunggalnya tanpa dibersamai oleh istrinya karena istrinya sudah meninggal dunia 12 tahun silam. Dia juga berharap bahwa anaknya akan menjadi dokter. Namun sayang, mimpinya hanyalah sebuah mimpi. Ompi memiliki penokohan penyayang. Kemudian tokoh Indra Budiman memiliki penokohan yang tidak jujur dan suka berbohong, dan tokoh aku memiliki penokohan yang baik dan tidak tegaan. Pada cerpen Angin dari Gunung memiliki tema tentang penderitaan, karena pada cerpen tersebut mengisahkan tentang penderitaan Nun yang sekarang kondisinya sudah berbeda, tidak seberuntung dulu.
Selain itu, cerpen ini mengisahkan tokoh Nun yang memiliki penokohan tegar, kuat, dan penyayang. Menurut hasil analisis yang telah penulis lakukan terhadap kumpulan cerita pendek Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis, dapat ditarik kesimpulan kumpulan cerita pendek karya A.A. Nafis dengan judul Robohnya Surau Kami yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama cetakan pertama pada tahun 1956 dengan halaman berjumlah 126 halaman. Sesuai dengan ciri-ciri angkatan 50-an, kumpulan cerpen ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1956. Cerita pendek yang berjudul Anak Kebanggaan yang termuat dalam buku Robohnya Surau Kami menceritakan tentang Ompi, orang tua yang mempunyai harapan besar kepada anak lelaki satu-satunya untuk mendapatkan titel dokter. Cerpen ini memiliki tema yaitu harapan orang tua kepada anaknya. Selain itu, terdapat pembagian tokoh dan penokohan yaitu Ompi sebagai tokoh yang penyayang, angkuh, mudah tersinggung, suka berbohong. Indra Buruan memiliki sifat tidak jujur, suka berbohong. Kemudian tokoh Aku yang memiliki sifat baik dan tidak tegaan. Majas yang digunakan dalam cerita ini berjenis majas personifikasi. Amanat yang tersirat pada cerita ini adalah jangan terlalu berharap terhadap sesuatu. Selain itu, kita juga harus berkata jujur kepada siapapun. Sedangkan cerita pendek yang berjudul Angin dari Gunung yang termuat dalam buku Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis memiliki tema penderitaan. Pembagian tokoh dan penokohan pada cerita ini antara lain Nun yang memiliki sifat tegar, kuat, dan penyayang. Hara yang memiliki sifat baik hati karena mau mendengar keluh kesah Nun, dan gadis kecil yang tidak sopan. Jenis alur pada cerita ini adalah alur maju mundur karena Nun menceritakan kembali masa lalunya. Selain itu, terdapat pembagian latar yaitu latar tempat terdapat pada daerah di sebuah pedesaan dekat gunung, latar waktu yaitu pada pagi hari atau siang hari, dan latar suasana yaitu sedih dan sunyi. Majas yang digunakan pada cerita ini merupakan majas personifikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian hasil analisis yang telah saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.